Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik sekalian yang Bapak banggakan, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu terdiri dari satu, bernapas atau disebut juga dengan respirasi. Kemudian yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan. Keempat, tumbuh dan berkembang. 5, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. 6, berkembang biak atau melakukan reproduksi. 7, menanggapi rangsangan atau iritabilitas. Dan ke-8, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Baik, kita akan bahas satu persatu dari setiap ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Yang pertama, bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Perlu di sini Bapak tekankan bahwa proses pernapasan pada makhluk hidup pada dasarnya sama, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, sama-sama bernapas, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Selama ini ada kecenderungan kesalahan di mana sebagian menganggap bahwa tumbuhan itu bernapas menghirup karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Ini adalah sebuah kesalahan, ya, sebuah kesalahan bahwa bernapasnya makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia sama, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Adapun yang dimaksud dengan tumbuhan itu menghirup karbon dioksida, itu bukan alah bernapas, tapi itu adalah proses fotosintesis. Itu harus dipahami oleh seluruh anak-anak Bapak, ya. Ya, tujuan bernapas adalah untuk memperoleh energi, ya, memperoleh energi melalui proses pembakaran zat makanan. Ya, secara kimiawi reaksinya bisa kita sebutkan bahwa zat makanan yang kita makan akan bereaksi dengan oksigen, akan menghasilkan energi, ya, dan karbon dioksida serta uap air. Energi inilah yang kita gunakan untuk aktivitas kita. Sedangkan karbon dioksida dan uap air ini akan kita keluarkan karena ini bersifat racun. Oleh sebab itu harus dikeluarkan. Berikutnya adalah alat pernapasan makhluk hidup. Nah, untuk hewan mamalia seperti sapi, kambing, kucing, dan hewan menyusui lainnya, begitu juga apes, unggas seperti ayam, bebek, dan unggas lainnya. Dan reptil seperti buaya, cicak, dan sebagainya. Ketiga kelompok hewan ini bernapas dengan menggunakan paru-paru, ya, dengan menggunakan paru-paru. Kemudian katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kalau dewasa, dia ketika di darat dia bernapas dengan paru-paru. Ketika masih menjadi berudu, dia bernapas dengan insang. Ketika masih menjadi katak berekor, di air dia bernapas dengan kulit. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Serangga, nah, serangga seperti semut, nyamuk, lalat, lebah, dan sebagainya, yaitu bernapas dengan menggunakan trakea. Apa itu trakea? Lubang-lubang halus yang berada di permukaan tubuhnya. Kemudian cacing tanah bernapas dengan kulit. Dan tumbuhan bernapas dengan menggunakan stomata dan lentisel. Nah, ini adalah gambar stomata. Ini adalah gambar stomata dalam keadaan terbuka mulutnya, ini stomata dalam keadaan tertutup mulutnya. Stomata ini bisa kita dapatkan di bagian permukaan bawah daun. Nah, disinilah. Di bagian permukaan bawah daun, disinilah banyak terdapat stomata. Ya. Sedangkan lentisel itu sendiri, lentisel itu adalah lubang-lubang halus yang terdapat di permukaan batang. Ya. Lentisel itu lubang-lubang halus yang terdapat di permukaan batang. Jadi tumbuhan itu
bisa bernapas dengan menggunakan stomata yang berada di daun dan lentisel yang ada di permukaan batang. Khususnya ini kalau lentisel pada tumbuhan yang memiliki batang keras. Seperti kita lihat pohon mangga, itu nanti permukaan batangnya akan kita lihat retak-retak, di situlah terdapat lentisel. Baik, berikutnya adalah ciri bergerak. Gerak hewan dapat berpindah tempat disebut dengan gerak aktif karena memiliki alat gerak. Sedangkan gerak tumbuhan itu tidak dapat berpindah tempat ya karena tidak memiliki alat gerak. Gerak hewan disebut dengan gerak aktif. Contohnya ikan dapat berenang, kucing berlari, burung terbang dan sebagainya. Gerak tumbuhan tidak dapat berpindah tempat atau disebut dengan gerak pasif. Hanya dilakukan oleh bagian tubuhnya saja. Contohnya putri malu menutup daun saat disentuh. Ini gerakan tumbuhan hanya dilakukan oleh daunnya saja. Kemudian akar mencari air, ini akarnya saja. Atau kuncup bunga mekar, jadi bunganya saja. Atau batang menuju ke cahaya, batangnya saja. Namun pada dasarnya itu adalah pergerakan dari tumbuhan. Bagaimana jika daun bergerak ketika tertiup angin? Apakah ini disebut dengan bergerak? Ini bukan. Itu bukan contoh pergerakan tumbuhan, ya. Nah, itu karena digoyang-goyang oleh angin, itu bukan termasuk, ya. Berikutnya adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan itu sendiri berfungsi sebagai penghasil energi untuk aktivitas kita, ya. Ada beberapa perbedaan antara hewan dan tumbuhan dalam memperoleh makanan. Hewan memperoleh makanan dengan menggunakan bahan organik yang sudah jadi, yaitu dengan memangsa makhluk hidup lain. Sedangkan tumbuhan memperoleh makanan dengan cara mengolah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Ya, jadi bedanya tumbuhan dengan hewan. Tumbuhan bisa berfotosintesis, bisa membuat makanan sendiri, bisa mengolah dari bahan mentah, ya, bahan anorganik. Nah, jadi karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata di daun. Kemudian air yang berada di dalam tanah akan diserap oleh akar. Begitu sampai di daun, tepatnya di bagian klorofil, zat ini, karbon dioksida dan air ini akan diubah menjadi zat makanan dan oksigen. Ya, zat makanan dan oksigen. Zat makanan ini akan digunakan oleh tumbuhan itu sendiri, sebagian disimpan, sedangkan oksigen juga begitu digunakan oleh tumbuhan itu dan sebagian dikeluarkan untuk makhluk hidup yang lain. Sedangkan hewan tak mampu dia berfotosintesis, salah satu sebabnya karena tumbuhan tidak punya klorofil, sedangkan hewan tidak bisa berfotosintesis karena dia tidak memiliki klorofil, sedangkan tumbuhan mampu berfotosintesis karena dia punya klorofil. Ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Apa beda tumbuh dan berkembang? Tumbuh adalah pertambahan ukuran tubuh seperti tambah tinggi, tambah besar, tambah gemuk. Adapun berkembang adalah proses menuju kedewasaan. Seperti pandai berdiri, berjalan, berbicara. Kalau pada wanita akan mengalami menstruasi, pada laki-laki akan mengalami mimpi basah, itu adalah berkembang. Jadi ketika seseorang bertambah tinggi, tambah besar badannya, itu tumbuh. Namun ketika seorang bayi mulai pandai merangkak, mulai pandai berdiri, pandai berbicara, dan seterusnya, itu disebut dengan berkembang. Ya. Berikutnya, ciri yang kelima yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Di dalam tubuh kita ada zat sisa-sisa yang harus dibuang karena itu bersifat racun. Maka tujuan ekskresi adalah mengeluarkan zat-zat yang berbahaya dan beracun dari dalam tubuh. Kalau nggak dikeluarkan, ini akan membahayakan tubuh. Ya. Ada beberapa alat ekskresi pada manusia yang harus kita ketahui dan zat yang dikeluarkan yaitu pertama ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, serta hati mengeluarkan empedu. Ya, pada hewan-hewan hampir sama alat ekskresinya. Sedangkan pada tumbuhan alat ekskresinya yaitu stomata mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ciri yang keenam yaitu berkembang atau bereproduksi. Ya, setiap makhluk hidup melakukan reproduksi dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ya, kalau dia tidak bereproduksi maka jenisnya akan tidak ada lagi, ya, tidak akan ada lagi atau punah. Cara perkembangan makhluk hidup, perkembangbiakan makhluk hidup itu ada beberapa cara. Pada hewan ini bisa dengan cara melahirkan. Ini contohnya pada kelompok hewan mamalia.
ya kelompok hewan mamalia, kucing, kambing, ya, sapi itu melahirkan. Kemudian bertelur. Nah, ini kelompok unggas, ayam, bebek, kemudian ikan, katak dan serangga ini bertelur. Ada lagi hewan yang bertelur beranak, contohnya reptil, kadal misalnya, atau kura-kura dan seterusnya. Lantas apa perbedaan bertelur dengan bertelur beranak? Nah, kalau bertelur itu telurnya dierami di luar tubuh. Sedangkan bertelur beranak, telurnya dierami di dalam tubuh sampai menetas. Setelah menetas dalam tubuh, anaknya keluar seolah-olah dia beranak. Padahal dia sebenarnya adalah bertelur. Namun telur itu tidak dikeluarkan karena dikhawatirkan nanti akan rusak atau dimakan oleh hewan-hewan pemangsa lainnya, sehingga telur itu tetap disimpan di dalam tubuhnya sampai waktunya menetas. Sehingga ketika menetas dia keluar anak seolah-olah dia melahirkan atau beranak. Kemudian pada tumbuhan ada beberapa cara, yaitu seperti padi, mangga, kelapa ini berkembang biak dengan biji, ya, biji. Kemudian ada tunas, ya, tunas seperti pisang, tebu, bambu, dan ada cara-cara perkembangbiakan lainnya. Mungkin nanti untuk perkembangbiakan ini anak-anak Bapak akan lebih dalam lagi mempelajarinya di kelas 9. Ya. Cuma yang perlu Bapak tekankan di sini, yang sering terjadi kesalahan adalah kelapa. Ya, sebagian mengatakan bahwa kelapa itu berkembang biak dengan tunas. Itu sebuah kesalahan, aku ya. Kelapa itu tidak berkembang biak dengan tunas, ya. Kelapa dengan bijinya, dengan buahnya. Nah, pisang itu baru tunas. Kamu bisa bedakan bagaimana pisang berkembang biak dengan tunas. Anak pisang itu tumbuh dari batangnya. Kamu lihat pisang itu akan membentuk kelompok dia. Nah, jadi anaknya akan tumbuh di bawah-bawah pohon tersebut, dari batangnya muncul. Nah, kalau kelapa kan tidak demikian, karena kelapa berkembang biak dengan buahnya atau bijinya. Ya, nah, ini mungkin karena pengaruh lambang pramuka itu tunas kelapa, ya, sehingga sebagian menganggap bahwa kelapa itu berkembang biak dengan tunas. Ya, jadi jangan salah lagi ya anak-anak Bapak semuanya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah menanggapi rangsang atau iritabilitas. Hewan memiliki indera dan saraf untuk menanggapi rangsang, ya. Sedangkan tumbuhan tidak memiliki indera khusus atau saraf untuk menanggapi rangsang, tapi masih dapat diamati dengan jelas, ya. Bagaimana tumbuhan menanggapi rangsang? Seperti putri malu. Nah, ini akan menutupkan daun saat disentuh. Ini jelas sekali reaksi tumbuhan putri malu bereaksi terhadap rangsangan. Dia akan menutup daunnya. Nah, begitu juga contoh yang lain, bunga matahari, dia akan menghadap matahari. Apalagi contoh menanggapi rangsangan, ya akar selalu menuju ke air, gitu. Batang selalu menuju ke cahaya. Itu cara-cara tumbuhan menanggapi rangsang. Ya, jadi contoh tumbuhan menanggapi rangsang dengan contoh pergerakan tumbuhan itu sama. Jadi dia bergerak karena menanggapi rangsang. Sedangkan hewan, nah ini menanggapi rangsangannya berbeda-beda, bermacam-macam, ya. Kalau panas, ada yang berkeringat, mengeluarkan keringat, ya kan, kemudian banyak minum dan sebagainya. Kalau dingin, mengeluarkan banyak urin dan sebagainya. Nah, banyak cara-cara hewan dalam menanggapi rangsangan. Yang terakhir adaptasi. Adaptasi yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Contoh, burung memiliki berbagai macam bentuk paruh sesuai dengan jenis makanannya. Kalau kita perhatikan, paruh ayam dengan paruh bebek itu berbeda. Karena apa? Karena makanan ayam dan makanan bebek berbeda. Begitu juga bentuk kaki ayam dengan bentuk kaki bebek berbeda. Karena apa? Cara mencari makan dan cara mencari makannya bebek, ayam dan bebek itu berbeda. Jadi ini adaptasinya berbeda-beda. Tumbuhan yang hidup di air dan tempat lembab memiliki daun yang lebar. Kita lihat teratai itu daunnya lebar, keladi daunnya lebar. Adapun tumbuhan yang hidup di gurun, ya di tempat yang sulit air daunnya kecil. Nah, itulah beberapa contoh adaptasi pada makhluk hidup. Mungkin untuk adaptasi ini lebih lanjut akan diperdalam di kelas 9. Jadi anak-anak Bapak semuanya, demikianlah ciri-ciri makhluk hidup. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan semoga anak-anak Bapak semuanya ya bisa menyelesaikan tugas-tugas selanjutnya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.